Hai teman-teman, sekarang ini satu acara yang sangat unggul bagi saya karena sudah lama mau diadakan. Kita hari ini mewawancarai salah satu teman yang pernah kena diabetes dan ternyata lepas dari diabetes, tapi itu kita nanti akan ceritakan. Ya, bisa dikatakan satu kisah mantan diabetes lagi. Mari kita simak. Hari ini saya ditemenin sama Akang Diki, salah satu teman dari Bandung. Dan kita mau sedikit tahu mengenai kisahnya, diabetesnya si Diki. Saya akan sedikit tanyain sama beliau dulu. Diki, mungkin diperkenalkan dirimu, mungkin umurnya dulu, berapa tahun kamu? Saya umur sekarang mau 34. 34. Oke. Kita mulai aja. Saya mau tahu, waktu kamu kena diabetes, paling pertama-tama bagaimana ketahuannya? Ketahuannya itu mata udah nggak jelas lihat. Oke. Terus haus, kencing terus, bawa motor juga udah wajah-wajah orang melihat, saya nggak jelas itu lihatnya juga. Kenapa ini ya? 1 hari, 2 hari, hampir 3 hari makin gelap. Makin gelap banget. Saya disuruh cek gitu ke dokter. Disuruh sama siapa? Sama orang-orang yang tahu kalau kenapa ini gitu. Apakah pada saat itu sudah ada yang bilang barangkali kamu diabetes nggak? Ada yang bilang. Oke. Itu kayak diabetes gitu. Oke. Cuman saya cek pagi-paginya ternyata 447. Masya Allah. Oke. 400-an gula darah. Iya. Kamu bagaimana reaksi kamu? Saya kerasa shock berat, sedih. Terus saya nonton YouTube, saya cari-cari ke dokter, kata dokter minum obat-obatan ini sampai segini lah. Obatnya juga 3. Apa lupa lagi lah. Wah, suruh obat-obatan. Nah, di situ saya cari YouTube, makin sedih gitu. Google cara-cara penyembuhannya, sedih bukan nama. Saya lihat cari di Facebook, ketemulah, terus baru 1 minggu kurang lah. Nah, teman-teman, sedikit yang saya ceritain. Pada saat itu saya agak baru pindah ke Bandung dan si Diki punya satu keunggulan. Itu orang berani. Dia ketemu grupnya kami, dia lihat si coach itu di Bandung segala macam. Dia langsung caparin saya kalau nggak salah lewat Facebook Messenger. Dan cara ngomongnya dia pintar. Dia bilang, coach saya mau silaturahmi. Ya. Dan ternyata dia nggak jauh tinggal dari rumah saya. Ya sekarang si Diki akan sedikit menceritakan bagaimana dari dari ingatan dia, bagaimana ketemuan sama si coach itu pertama kali. Ya, sangat bersyukur dari kesedihan, terpurukan, lihat dari grup, wah bagus-bagus. Saya nonton nih, liatin baru saya ketemu coach itu, mungkin saya ikut grup 3 hari, 4 hari. Nah, tapi aku mau tanyain dulu, bagaimana meetingnya sama si bule itu pada pertama-tamanya? Ya, saya lagi sedih-sedih datang sedih di kafe, ditungguin, lagi sedih, wajah agak gemukan, sedih, badan nggak enak, rasanya sakit. Ya ketemu terus gitu, tahu-tahu kata terus ini perut turunin, terlalu gemuk. Ya terus saya cek, kata terus gede kamu berapa? 447. Wow, tinggi. Nah, kata terus juga cek HbA1c-nya. Jarak 2 hari, 3 hari ya. Saya cek itu 9,5. Nah, teman-teman, itu saya juga salut sama Diki. Karena banyak orang masih ragu, mau begini, begitu, tapi saya bilang dengan tegas, Diki, jangan ngomong sama aku lagi sebelum kamu cek HbA1c. Dan seperti beliau ceritakan, nggak tahu 2-3 hari kemudian dia langsung ke Prodia atau apa untuk cek HbA1c dan ternyata 9,5.
9,5 ya termasuk diabetesnya yang parah. Dan kalau kalian merasa aduh Dikinya sangat beruntung karena dia ketemu sama coach, jangan terlalu senang dulu deh, karena nanti tanyain aja sama dia. Aku pada saat itu ketemu sama dia pertama kali, nggak banyak saya bimbing atau ini atau itu. Saya bilang baca, 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 baca. Semua bahannya saya sudah sediakan. Nanti kalau kamu ada pertanyaan, oke, silahkan tanyain sama saya, tapi lewat grup aja. Tapi saya warning dia, saya bilang, Diki, jangan pernah menanyakan sesuatu yang saya sebenarnya sudah menjawab di dalam artikel-artikel yang saya sediakan. Dan saya juga nggak ingat persis gimana, tapi dia agak diam selama 1, 2, 3 minggu. Kayaknya dia belajar. Dan dia juga kayaknya sadar banget bahwa dengan HbA1c 9, sekian, bahwa itu cukup parah. Dan kayaknya dia langsung menerapkan. Tapi masalah itu kita tanya sekarang sama dia, ya. Diki, bagaimana? Apakah kamu langsung pada hari esoknya menerapkan zero karbo? Dan yang saya khususnya mau menanyakan, apakah kamu juga langsung puasa-puasaan? Apakah puasanya ketat? Apakah zero karbonnya kamu juga langsung ketat, atau kamu masih seleweng atau bagaimana pertama-tama? Pertama ya saya kata Cruz juga yang pertama awal, kamu akan sehat, kamu 3 bulan akan normal. Nah di pikiran saya kan besok mau mati, kata Teh Ciaki Asari, dia menyemangati, kamu jangan takut mati. Saya jujur waktu pertama awal saya besoknya mau mati karena badan ngerasa lemes, gak enak, sakit, kayak ditusuk-tusuk. Nah di situ saya kata Cruz, peluang kamu bakal sembuh 3 bulan. Ya udah, JK dan IF. Nah di situ saya terapkan puasa, terapkan JK terus sampai 2 bulanan lah. Nah sekarang saya mau tanya, tapi jujur deh, kamu benar-benar langsung dari pertama dengan segala keketatan, segala ketat, atau masih agak longgar atau gimana? Jujur aja. Ya. Saya jujur. Saya waktu awal pertama karena saya semangat untuk hidup, kata Cruz, kamu bisa sehat. Nah di situ saya benar-benar, saya makan juga JK terus, puasa terus, sampai kan hampir 3 bulanan ya. Tapi saya mau tanya, coba ingat kembali misalnya minggu pertama, minggu kedua, karena kan banyak teman di Facebook grup kita melaporkan dia punya keluhan ini, keluhan itu, segala macam. Apakah kamu juga ada keluhan? Sama-sama. Sampai 3 bulan itu saya keluhan masih sakit. Bukan, maaf ya, saya potong. Yang saya mau menanyakan, apakah kamu ada keluhan seperti teman bilang gara-gara nggak makan nasi, keliengan atau apa? Bukan keluhannya yang gara-gara diabetesnya, justru keluhan yang barangkali ada gara-gara kok tubuh tiba-tiba tidak diberikan karbohidrat lagi atau bagaimana? So, kamu nggak ada keliengan? Nggak ada. Atau... Saya keliengan nggak ada. Yang ada cuman agak gimana ya, nggak ada keliengan kayaknya. Okay. Terus kamu kan bilang pada saat diabetesnya susah tidur, sering kebangun, kencing, segala macam. Kamu masih ingat nggak dalam jangka waktu berapa lama itu sudah mulai? Kapan misalnya kamu bisa katakan saya udah dalam 1 minggu atau 10 hari, 2 minggu, 3 minggu sudah terasa, waduh ini membaik, membaik, bagaimana? Ya, jadi saya ikut grup juga ya, 1 bulanan juga masih kerasa, makanya saya makin diterapkan itu. Kerasa badan saya, cek kolesterol sampai tinggi lah 200-an, asam urat sampai 12. Terus gula darah dulu semingguan itu 200-an lah, 200-an. Jarak seminggu 2 minggu udah normal kembali. Karena kata dokter kan saya cek waktu awal, kata dokter cek berapa dulu waktu itu hampir 300-an. Ya, tapi maaf ya, saya mau agak ngotot satu pertanyaan. Kamu misalnya pada saat kena diabetes pasti berapa kali semalam kencing? Itu aja dulu deh. Kencing bisa 2 kali. Bisa sampai 2 kali. Nah, kamu masih ingat nggak
dari mulai ZK sama IF, Ya. berapa lama sampai kok tadi malam aku pertama kali tidur tanpa bangun? Masih ingat nggak? Oh iya, itu hampir semingguan lah, udah normal kembali. 1 minggu JK, saya tidur udah normal kembali, Keluhan-keluhan yang lain kayak apa sih? Oh ya, kamu tadi kan bilang bahwa apa namanya masalah penglihatan, Iya. agak buram segala macam, itu juga dalam jangka waktu sesingkat itu hilangnya atau gimana? Kalau itu mungkin 3 mingguan. 3 mingguan. Nah, teman-teman, itu loh yang apa namanya saya begitu senang bahwa kalian lihat bahwa dalam waktu 1-2 minggu aja banyak keluhannya sudah hilang, ya. Cuman saya juga mau kasih tahu sama kalian, jangan kalian semua mengharapkan bahwa kalian bisa langsung seperti Diki. Kenapa? Bukan karena Diki ketemu sama saya atau apa, tapi Diki punya satu kelebihan. Itu masih anak muda, ya. Dia masih muda sekali. Dan kemungkinan kita sih nggak tahu, karena kan seperti saya sering jelaskan, diabetes sebenarnya sudah berkembang bertahun-tahun sebelumnya, ya. Tetapi karena dia masih muda dan barangkali belum terlalu lama diabetesnya, maka sekali lagi dalam 2 minggu aja kebanyakan apa namanya gejala dan kesakitannya itu sudah mulai berkurang. Itu satu hal yang penting. Maaf, saya potong sebentar. Bagi teman-teman yang sering dengar Facebook group bla bla bla, apa yang dimaksudkan? Kebetulan kami mempunyai satu Facebook group yang sekarang sudah 8.000 lebih orang yang memperjuang kesehatan, terutama diabetes, tapi yang lain-lain juga, hanya dengan cara gizi dan nutrisi saja. Dan bagi teman-teman yang mau jadi anggota, nanti di bagian deskripsi dari video ini ada linknya ke Facebook group. Oke. Sekarang kita balik lagi ke Diki, ya. Terus kamu agak pas 3 bulan setelah menerapkan zero karbo dan IF, Ya. kamu ukur lagi HbA1c. Ya, betul. Dapat berapa? Dapat angka 5. Angka 5 saja. Iya. Oke. Ya, itu menunjukkan bahwa kayaknya kamu tuh cukup rajin, ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah memang benar saya tadi berkesimpulan bahwa kamu langsung di awalnya banyak baca Iya. atau bagaimana? Awalnya saya sering baca-baca, saya screenshot, baca-baca untuk penyembuhan. Saya baca, kadang udah baca, kadang lupa. Saya tanyain lagi ke Cruz. Oh iya, saya baca gitu. Saya terapannya ya JK. Itu jadi makan hewani kayak tempe, kayak tahu aja gitu. Tapi tempe sama tahu itu bukan hewani. Oh iya, ya hewani ditambah tahu tempe Nah, gitu. masalah hewani, kamu kan tinggal di Bandung, jelas orang Sunda. Betul. So, hewani kebanyakan apa? Ayam atau lebih banyak ke sapi atau bagaimana? Ayam kayaknya. Ayam. Kebanyakan ayam. Kebanyakan ayam. Kamu orangnya apa namanya? Suka kan di Bandung di mana-mana ada Iya. ayam goreng yang Betul, pakai betul. tepung. Itu kamu makan atau ayam rebus panggang aja? Ayam penyet. Ayam penyet. Kalau pernah makan ayam fried chicken, saya cek GD saya bisa lumayan 100 lebih lah. Tapi masih normal. Satu hal yang saya mau tanya, karena kamu kan masih bujangan dan saya kebetulan lumayan kenal sama kamu dan saya tahu kamu tinggal sendiri, ya. Bagaimana apa namanya kamu bisa segitu ketat ZK-nya? Apakah kamu masak sendiri atau kamu tetap ke warung? Karena kalau ke warung kan repot, betul. kan? Itu serba nasi, serba ini, serba itu. Bagaimana kamu memecahkan masalah itu? Masalah itu saya masak sendiri. Masak sendiri. Kadang-kadang juga beli di warung gitu. Ya cuman di warung juga ayam kayak tahu tempe aja. Oke. Karena pengen cepet normal kembali gitu. Dan memang itu kamu dapat karena 5 Iya. bulan sudah benar-benar lepas dari diabetesnya, ya. Dan saya juga nggak ingat persis, tapi saya biasanya kepada teman-teman yang mendapat hasilnya seperti Diki, saya sarankan untuk melakukan tes mangga.
Kenapa tes mangga? Ya karena mangga itu adalah sesuatu yang enak dan lumayan gampang dapat di Indonesia. Dan saya ingat itu tidak terlalu lama setelah Diki sudah mendapatkan HbA1c 5,0 itu. Dan ternyata tes mangga lolos. Seingat saya malah nggak sampai di 130, 120-an atau apa. Nanti di Facebook grup kalian bisa lihat karena ada postingan. Nah dari situ si Diki menjadi agak semangat bahwa kayaknya saya udah sembuh ya. Sehingga setelah dia mendapatkan HbA1c 5,0 itu, setahu saya dia cukup memberanikan sendiri lagi untuk makan karbo. Apakah benar? Benar, Gus. Tapi kan kamu kan baik karena saya lihat sering kamu posting di grup. Saya tadi makan, saya nggak ingat persisnya apa, tapi kan nggak pernah di atas 120, 130. Iya. Nah, satu hal lagi yang saya mau tanya, karena kita tadi masih belum sempat bicara, kamu masih ingat pada saat kena diabetes atau didiagnosa diabetes, kamu punya berat badan berapa? Berat badan saya BB 86. 86. 86. Dan sekarang? Sekarang 62, 63. Turun naik 62, 63. Guys, itu juga sangat amat penting ya, bahwa beliau ya hampir 20 kilo hilang ya. Tapi yang penting juga maaf, saya mau sampaikan sama kalian adalah bahwa si Diki sama sekali nggak memikirkan harus menurunkan berat badan. Walaupun saya sampaikan kepada beliau bahwa berat badan sama diabetesnya sangat terkait, tetapi dia menerapkan zero karbo aja sama puasanya, tapi nggak pernah dia fokus ke penurunan berat badan atau apa. Tapi dalam 3 bulan itu terjadi dengan otomatisnya ya. Nah sekarang kita tanyain satu hal lagi sama Diki. Diki, jujur lagi ya, sangat jujur, bagaimana masalah olahraga selama periode 3 bulan menurunkan HbA1c? Waktu 9,5 saya rajin olahraga. Jenis olahraganya apa? Saya jalan-jalan. Oke. Jalan-jalan, cuman angkat beban. Nah, udah 3 bulan ini saya nggak olahraga lagi. Nah, kita fokus dulu kepada periode yang kamu lepas. Awal So, kamu jalan-jalan. Jalan-jalan. Misalnya jalan-jalan, biasanya berapa lama sih misalnya? Mungkin 1 jaman. 1 jaman. 1 jaman. Putar di Bandung aja. Putar. Kamu kan tinggal daerahnya yang lumayan enak, banyak hijau, so gampang. Sekali sehari atau 2 kali seminggu atau kira-kira. Karena Diki, penting itu disampaikan sama teman-teman karena banyak yang mau cari tahu bagaimana olahraganya yang cukup segala macam. So coba diingat kembali dan diceritakan sama teman-teman. Ini apa? Ya olahraganya sewaktu saya 9,5 itu kata Cruz semangat sehat. Saya olahraga terus, pengen nurunin gula darah saya gitu. Saya semangatin tiap hari pagi jalan-jalan 1 jam biar keringatan. Hampir 2 bulanan lah saya rutin olahraga jalan-jalan terus sampai badan lumayan lah seger gitu, turun. Nah udah 3 bulan cek HbC-nya ke angka 5. Nah di situ kayaknya dari olahraga saya sama JKIF yang kerasa banget itu dalam tubuh saya. Nah, buat kamu jalan-jalan itu adalah sesuatu yang agak males sebenarnya atau ada unsur kesenangan atau gimana? Awal-awalnya ya karena pengen semangat sehat. Karena caranya sehat itu olahraga. Ya di situ saya fokus dengan kesehatan saya, olahraga gitu. Nah, teman-teman, saya mungkin pada kesempatan ini mau memperingat kembali kepada kalian. Olahraga itu sangat amat berperan dalam memperjuangkan HbA1c yang rendah dan keluar dari diabetesnya. Dan saya udah cukup tegur, boleh dikatakan marahin si Diki karena ternyata setelah dia mendapatkan HbA1c yang bagus, dia jadi malas kembali. Ya. Dan saya juga mau kasih tahu satu kisah yang pernah terjadi. Agak di awal waktu saya kenal sama beliau, satu saatnya kami jalan-jalan
Dan bagi teman-teman yang mungkin tahu Bandung, kan Bandung khususnya bagian utaranya itu sangat amat bukit-bukit. Dan satu saatnya kita jalan, ada satu tanjakan yang lumayan tanjak dan lumayan panjang, tapi malu-malu sedikit itu. Saya hampir 2 kali lebih tua daripada dia. Saya jalan gampang, nggak terasa apa-apa pada saat kita di paling atas. Si Diki itu, aduh kasihan amat dia, baru keluar dari tanjakan itu dia harus duduk 5 menit untuk nafas-nafas. Tapi nggak tahu 1-2 bulan kemudian kita jalan rutenya sekali lagi sama, nggak ada masalahnya. So olahraganya itu sangat amat berperan. Oke, saya mau putus sebentar. Saya mau minta sama kalian, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong ditekan like di YouTube sini, dan kalau nggak keberatan silahkan join atau subscribe pada channel kami. Ya saya merasa kurang lebih seperti itu sih yang saya mau tanyakan. Tetapi sekarang justru saya akan serahkan sama Diki. Apakah dia punya pesan untuk kalian atau gimana? Pesan-pesan saya, pengalaman saya ya. Fokus gitu kesehatan mah bener-bener yakin gitu ya, yakin sehat ya, yakin sehat dengan olahraga, jalan-jalan kayak terus pagi dan sore ada waktu itu, terus JK dan IF, jadi makan no karbo dulu lah, fokusin dulu itu. Kamu selama periode penurunan HbA1c sempat puasa panjang nggak? Puasa panjang cuma 24. Cuma 24 ya, oke, itu nggak terhitung puasa panjangnya. Oke, sekarang gini, sekarang terjadi penggantian pewawancara. Ibu Ceki, tolong kesini dong. Mungkin kamu ada beberapa hal yang mau ngobrolin sama Akang Diki. Jangan nanti bahasa Sundanya ya, banyak orang dari Indonesia nanti nggak bisa ikut. Yuk guys, saya serahkan untuk sebentar ke istri saya karena ya mungkin dia ada yang mau dia bicarain sama Diki dulu. Apa ya? Mungkin lebih ke ini ya, untuk teman-teman yang baru mulai baru ketahuan diabetes, baru mulai ikutan zero karbo sama puasa panjang gitu ya. Aku sebenarnya pengen nanya sama Diki, Apa tuh? perasaannya waktu itu kan, pas tahu kena diabetes, pas kita ketemu pertama kali itu kuyuk banget, udah kayak dunia itu mau berakhir, besok bakalan meninggal gitu kan. Nah, tapi dengan kamu baca-baca, kan aku kan selalu nyuruh baca. Betul. Makanya baca, di dalam itu semua sudah dijelaskan. Betul. Bagaimana cara menangani dan mengontrol gula darahnya gitu. Iya. Nah, setelah baca itu kamu menemukan pencerahan apa enggak? Banyak sekali tentang, jadi ada peluang untuk sehat, ada peluang. Saya baca-baca rasanya ada semangat hidup lagi gitu. Soalnya terus artikelnya bikin motivasi untuk sehat gitu. Oh ternyata harus ini bener, baca itu bener meyakinkan saya untuk sembuh gitu. Jadi sebenarnya kan tidak susah kan untuk menjalankan itu, karena di grup juga masih banyak kan yang baru-baru ya. Betul. Susah, nggak bisa lepas dari nasi kayak gitu, terus udah gitu lemes. Sebenarnya ada nggak kerasa lemes? Betul, atau apa sama. Itu sebenarnya sama aja, saya juga dulu kayak gitu. Cuma karena saya karena kurus bilang kamu 3 bulan akan sembuh gitu, kayak sembuh, udah sembuh bisa icip-icip. Oh gitu, tadinya saya udah putus asa, sedih, kayak lihat di YouTube dia yang grup-grup lain, kok gini ya, kayak nggak ada harapan. Nah saya ketemu Tete sama Cruz, rasanya makin semangat lagi untuk hidup gitu, ada peluang untuk hidup, kata Cruz, sembuh gitu, jadi bikin semangat lah gitu. Sebenarnya Diki ini termasuk yang member yang paling sering galau. Aku omelin ya, soalnya dia banyak galaunya gitu. Jadi setiap galau, Teteh nanti aku bisa makan balik lagi ke normal, bisa makan karbo lagi, nggak bisa gitu. Sebenarnya bisa kalau sudah normal
HbA1c-nya gitu. Tapi ya jangan kembali ke pola yang sebelumnya yang makan karbonya gila-gilaan, terus tambah nyemil, terus mager, nggak mau gerak gitu ya. Nah, tapi kamu sendiri ya ngerasain, kan kita di grup itu selalu menekankan pentingnya tes HbA1c. Iya, betul. Soalnya ada beberapa orang yang menganggap udahlah nggak perlu tes HbA1c. Kalau kamu sendiri ngerasa penting nggak sebenarnya HbA1c? Penting banget. Saya waktu sebelum kenal sama grup ini ya, saya kan tinggi banget. Nah, saya cek waktu 2 minggu sebelum saya cek GD masih 150. Nah, pas saya cek kembali catat terus harus cek HbA1c-nya. Nah, saya cek ternyata masih tinggi. 79,5 gitu. Kirain teh udah normal. Di GD kan masih 150, masih bisa normal gitu. Tapi cek HbA1c masih 9,5 gitu. Di situ kagetnya teh. Kata saya nggak tahu artinya 9,5 itu berapa gitu. Dan ternyata di grup ini ada yang dijelasin ternyata 202 genep apa berapa gitu. Tinggi gitu katanya. Jadi penting banget lah cek. Penting banget ya. Penting Dan banget. itu juga bisa jadi pemicu kamu untuk betul, memperbaiki diri 3 bulan ke depannya. Betul. Jadi jangan juga menganggap udah nggak penting HbA1c gitu. Karena ada alat itu ya. Jadi tusuk-tusuk tiap hari itu nggak mewakili kondisi kamu yang sebenarnya itu seperti apa. Betul. Ya. Oke. Palingan ya aku sih nanyanya itu aja dulu. Ada pesan lagi untuk yang lain apa gimana? Pesannya ya buat teman-teman seperjuangan, bener-bener seperjuangan, senasib, semangat, positif terus, karena grup ini bener-bener meyakinkan kalau kita sembuh bener. Saya banyak terima kasih kepada Cruz, Teciaki yang ada grup ini gitu. Saya banyak terima kasih, banyak jasa buat saya. Alhamdulillah gitu ya Allah. Ya. Oke, kita duduk berdua aja kan, suami istri mah boleh kan? Ya, maaf ya kita nggak ada kursi ketiganya atau apa. Ya kira-kira begitunya kisahnya Diki. Tapi saya punya satu hal yang spesial banget untuk kalian. Akan ada satu episode lagi sesudah ini. Karena si Diki sering melaporkan makan karbo biasa kayak begini dan gula darahnya nggak pernah naik. Nah kita dari situ harus tanya, apakah memang benar dia udah sembuh atau enggak? Nah akan ada satu episode lagi di mana si Diki ini dikasih sarapan yang full karbo sama makan siang full karbo dan kita akan ukur gula darah sebelumnya, gula darah 1 jam kemudian dan gula darah 2 jam kemudian. Apakah memang beliau sembuh enggak? Apakah misalnya gula darah dia nggak pernah naik di atas 130 atau bagaimana ya? Itu di episode berikut, makanya jangan lupa di subscribe pada channel ini supaya kalian dikasih notifikasi pada saat video ini akan muncul. Sekali lagi terima kasih banyak bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat. Tolong di-share kemana-mana video ini. Jangan lupa ditekan like-nya pada video ini dan sekali lagi ya kalau kalian subscribe pada channel ini saya paling senang ya. Kira-kira begitulah. Terima kasih banyak Diki ya, dan saya sangat menunggu videonya yang satu laginya di kita benar-benar periksa sejauh mana kamu sudah sembuh atau tegang. Tegang.